Ayo anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Sakit kakiku, Bu. Kamu kenapa? Tadi aku jatuh, Bu. Jatuh kenapa? Tadi kan aku main sama teman-teman, tapi mereka tidak mau nolong. Sakit.
Oh ya sudah, jangan nangis lagi sudah. Tidak usah nangis, mungkin temanmu tadi tidak tahu kalau kamu lagi kesakitan, makanya dia tidak mau menolong. Oh ya, kamu tahu enggak? Ada satu sobat kita, teman kita yang dia mau menolong kita di saat kita terjatuh, saat kita sedih, kita susah, pasti dia akan menolong. Tahu siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita datang berserah kepadanya, kita berdoa kepadanya, Tuhan pasti memberi kita pertolongan. Nah, sekarang sudah ya, tidak usah sedih lagi. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menolong kita. Kita sama-sama berdoa, teman-teman di rumah juga, mari kita berdoa. Dan doa kali ini dipimpin teman kita, Rafael. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Penolong dan mau mendengarkan seruan permohonan kami. Ajar kami selalu bersandar padamu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bermazmur kepada Tuhan dan kita membaca mazmur secara berbalasan, yaitu Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suara dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita aminkan mazmur pujian kita dan kita memuji Tuhan Allah Bapa melindungi. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Repan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami selalu menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Ajar kami mengerti kehendak dan kuasa Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama akan mendengar cerita firman Tuhan yang pernah merasa bergembira dalamnya. Wah, banyak yang sering gembira senang dalam hidupnya. Tapi kadangkala kalau kita senang, kalau kita gembira, kadangkala kita lupa kepada Tuhan. Wah, orang Israel ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, senang mereka. Oh, kita sudah sampai. Sudah ada di tanah Kanaan. Dan mereka gembira, mereka senang berada di daerah yang subur. Tapi karena senang dan gembira mereka lupa kepada Tuhan. Padahal sudah diingatkan Musa tidak boleh lupa kepada Tuhan. Dan Tuhan merasa sedih, Tuhan merasa kecewa, Tuhan sakit hati karena dia tidak disembah lagi oleh umatnya, orang Israel. Lalu Tuhan mendatangkan Raja Moab namanya Eglon.
Dia bergabung dengan orang-orang Amon, dengan orang-orang yang ada di Kanaan, dan menyerang orang Israel. Mereka menyerbu, lalu orang Israel itu dikalahkan oleh Raja Eglon. Raja Eglon memerintah dengan kejam. Orang Israel merasa menderita, tidak bisa melakukan keinginannya karena harus diperintah oleh Raja Moab. Sangat menderita. Lalu mereka datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami telah melakukan kesalahan. Tuhan Maha Murah, Dia kemudian mengampuni orang-orang Israel. Dan Dia mendatangkan seorang pemimpin namanya Ehud. Ehud itu anaknya Gera. Dia menjadi pemimpin Israel. Ia pergi menemui Eglon membawa upeti atau persembahan. Dan sebelum dia pergi, Ehud membuat pedang yang ditempatkan di balik bajunya. Dia memakai baju yang panjang. Lalu dia pergi bersama-sama dengan orang-orang yang membawa upeti. Setelah sampai di depan Raja Moab, dia menyerahkan upeti itu, persembahan itu. Lalu pembawa upeti itu disuruh pulang oleh Ehud. Setelah mereka pulang, kemudian Ehud datang lagi kepada Raja Moab, Eglon. Raja, saya menyampaikan sebuah pesan rahasia kepada Raja. Raja Moab kemudian menyuruh para pengawalnya keluar dan hanya mereka berdua dengan Ehud. Tiba-tiba Ehud mengambil pedangnya dari balik bajunya lalu menusukkan itu ke perut Eglon. Raja Moab itu mati. Dan Ehud pergi meninggalkan Raja Moab itu melalui pintu belakang. Dia sampai ke Gunung Efraim. Di atas Gunung Efraim, lalu dibunyikanlah nafiri. Dibunyikan dengan keras, semua orang Israel berkumpul mendengarkan. Dan Ehud mengatakan, kita serbu orang Moab. Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada kita. Tuhan mendengarkan permohonan kita, Ia menolong kita. Dan mereka kemudian bersama-sama menyerbu, mendekati tempat orang-orang Moab. Dan pada waktu itu semua orang-orang yang berperang dari Bani Moab itu mati sekitar 10.000. Oh, banyak sekali, 10.000 mereka mati. Dan kemudian mereka menjadi bangsa yang tentram, menjadi bangsa yang mengalami kedamaian selama 80 tahun lagi. Karena mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Mereka meminta, mereka memohon kepada Tuhan dalam penderitaan mereka, dan Tuhan mengasihi orang Israel, mengampuni mereka, dan menolong mereka dengan mendatangkan Ehud sebagai pemimpin. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, maha murah. Ketika kita datang kepadanya dengan tulus meminta supaya Tuhan menolong kita, pasti Dia akan menolong kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan setiap saat dan minta Tuhan menolong adik-adik. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan tadi bisa kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3
ayat 15. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Amin. Adik-adik di rumah, saatnya kita mau berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita Vicky. Teman-teman, mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mau memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Ada firman Tuhan buat kita semua dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 bagian A. Firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Amin. Untuk mengiringi kita dalam persembahan, mari kita menyanyi Tuhan Tidak Lupa. Adik-adik yang di rumah, kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh bernyanyi bagi Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan juga kami sudah mengucap syukur melalui persembahan. Berkati semua itu Tuhan, sehingga semua ibadah kami hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami datang memohon kepadamu, tolonglah kami yang setiap hari tetap berada di rumah karena virus corona. Berikan kesehatan bagi kami, berkati orang tua kami yang selalu menjaga kami, menolong kami setiap hari di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta kami, guru-guru sekolah minggu yang selalu membuat panduan untuk kami boleh beribadah. Beri juga kesehatan, kekuatan, semangat untuk melakukan dan mempersiapkan setiap panduan untuk boleh memandu kami beribadah dari rumah. Saat ini Tuhan, kami doakan juga pemerintah kami. Tolong mereka semua Tuhan, dari Bapak Presiden sampai RT-RT, biarlah mereka dengan hikmat memimpin bangsa kami ini. Dan terlebih untuk berupaya untuk mempersiapkan vaksin untuk corona, supaya virus corona boleh hilang dan kami semua boleh kembali melakukan kegiatan di luar rumah. Bapa di surga, berkati kami juga sebagai anak-anak-Mu yang setiap hari belajar dari rumah. Beri semangat bagi orang tua kami untuk mendampingi kami belajar dari rumah. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami, permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayat hafalan kita hari ini akan disampaikan oleh salah seorang teman kita. Silakan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 124 ayat 8 yang berbunyi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 124 ayat 8 yang berbunyi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, petunjuk hidup baru kita minggu ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15a. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Adik-adik yang ada di rumah dan yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini dari Gedung Gereja Jemaat Immanuel Telulingga Sangatta. Kami selalu mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, Selalu memakai masker. yang kedua, Selalu menjaga jarak. yang ketiga, Sering mencuci tangan menggunakan sabun. yang keempat, Supaya sehat, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. dan yang kelima, selalu berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.